Bapak, Ibu, saudara-saudari, sebelum mendengar firman kehidupan, kita berdoa. Tuhan Allah yang bertahta di dalam kerajaan surga, yang kami kenal dan kami sembah dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami mengucap syukur akan kasih, cinta, dan pemeliharaan-Mu yang kami rasakan hingga saat ini. Kami boleh menikmati hari yang baru dan kami boleh dituntun kembali di dalam firman kehidupan. Kiranya Tuhan firman yang boleh kami dengar setiap hari, yang kami dengar saat ini meneguhkan dan menopang kami di dalam kami menjalani hari-hari kami. Sehingga benarlah Tuhan kami selalu mendasarkan kehidupan kami hanya di dalam kehendak dan kuasa-Mu. Kami berdoa di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, firman kehidupan bagi kita pada hari ini ialah dari Nahum 2 ayat 1. Atau dalam Alkitab terjemahan yang baru, Nahum 1 ayat 15. Lihatlah di atas gunung, berjalan orang yang membawa berita, yang mengabarkan berita damai sejahtera. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, ketika Nabi Nahum menyampaikan pesan ini, bangsa Yehuda sedang hidup dalam tekanan dan juga kekhawatiran akan adanya perbudakan, penganiayaan, dan penindasan yang dilakukan oleh Asyur. Mereka sangat merindukan, mengharapkan adanya kebebasan dan masa depan yang lebih baik. Di tengah keadaan yang sulit, Tuhan memberikan kabar yang menguatkan dan memberikan harapan serta sukacita kepada mereka. Bahwa masa penindasan akan berakhir dan damai sejahtera akan melingkupi mereka. Kabar yang menjadi sumber kekuatan, sumber pengharapan bagi umat yang hampir kehilangan arah. Kehidupan keluarga saat ini juga tidak lepas dari berbagai tantangan. Ada keluarga yang bergumul dengan masalah ekonomi, konflik antara suami dan istri, hubungan orang tua dan anak yang juga merenggang, kesehatan yang menurun atau ketidakpastian akan masa yang akan datang. Seringkali tantangan maupun tekanan membuat suasana rumah dipenuhi ketegangan, pertengkaran, perselisihan, ataupun kekhawatiran. Namun melalui firman kehidupan bagi kita pada hari ini, Nahum 1 ayat 15, Tuhan mengingatkan bahwa Dia adalah sumber kabar baik dan damai sejahtera. Ketika manusia melihat jalan buntu, Tuhan mampu membuka jalan yang baru. Ketika keluarga merasa lemah dan kehilangan harapan, Tuhan sanggup memberikan kekuatan dan penghiburan. Damai yang Tuhan berikan bukan berarti semua masalah langsung hilang, melainkan ketenangan hati karena kita percaya bahwa Tuhan tetap memegang tangan kita, memegang kendali atas kehidupan kita dan seluruh keluarga kita. Selain menerima kabar baik dari Tuhan, kita juga dipanggil untuk menjadi pembawa kabar baik di dalam keluarga. Seiring kali kita lebih mudah menyampaikan hal-hal atau perkataan-perkataan yang menyakitkan hati daripada kata-kata yang memotivasi dan membangun. Kita lebih cepat mengeluh, menyerah daripada melihat lebih dalam dan bagaimana pemeliharaan Allah melingkupi kita dan kita mampu mengucap syukur. Padahal setiap anggota keluarga membutuhkan dukungan, semangat, dan kasih serta harapan untuk tetap bersyukur dan menguatkan dari orang-orang terdekat. Seperti contoh seorang ayah yang pulang kerja dalam keadaan yang lelah dapat memilih untuk tetap menyapa keluarga dengan ramah dan penuh kasih. Lain lagi, seorang ibu yang menghadapi banyak pekerjaan di rumah tangga dapat tetap memberikan kata-kata penguatan dan kata-kata yang penuh dengan kasih kepada anak serta suaminya. Begitu juga seorang anak juga dapat menjadi pembawa kabar baik ketika mereka mau tekun, sungguh-sungguh dan jujur dalam belajar, dan juga mereka mau peka, menghormati orang tua, dan juga turut mengambil bagian membantu pekerjaan di rumah. Dan kata-kata yang positif, kata-kata yang menyenangkan hati, kiranya lah yang membalut seluruh keluarga di dalam kasih yang berlandaskan cinta Allah. Bayangkan Bapak Ibu, jika sebuah keluarga sedang mengalami tantangan, misalnya keuangan,
Setiap hari mereka memikirkan bagaimana memenuhi kebutuhan hidup. Dalam kondisi seperti ini, tentu mudah sekali bagi anggota keluarga untuk saling menyalahkan. Namun, ketika mereka mengalami tantangan, namun menyerahkannya di dalam doa dan mengucapkan kata-kata yang saling menguatkan, mengambil kepekaan dan sikap untuk saling meneguhkan, dan percaya bahwa Tuhan akan memberikan kekuatan mereka untuk melalui mencukupkan kebutuhan mereka, kiranya suasana tantangan tidaklah menjadi keributan, tetapi tetap boleh di dalam suasana rumah yang berubah karena ada cinta kasih Allah. Masalah mungkin belum selesai, tetapi setiap keluarga boleh melihat dan mengalami kasih Allah dan tetap menjaga damai Tuhan hadir di tengah-tengah keluarga. Kata yang penuh iman menjadi kabar baik yang menguatkan setiap anggota keluarga untuk tetap melangkah meski di dalam tantangan. Tetap percaya kepada Tuhan meskipun ada hal-hal yang mengkhawatirkan. Hari ini kita diajarkan bahwa Tuhan ingin keluarga kita menjadi tempat hadirnya damai sejahtera melalui perkataan, melalui sikap dan kasih, melalui iman, dan ketika kita juga dapat menjadi pembawa kabar baik bagi keluarga, bagi pasangan, bagi anak-anak, bagi orang tua, maupun bagi saudara-saudara kita. Ketika setiap anggota keluarga membawa damai, rumah bukan hanya tempat tinggal, tetapi juga tempat di mana kasih Tuhan dinyatakan, dirasakan setiap hari. Tuhanlah yang menguatkan setiap keluarga untuk boleh hidup di dalam damai-Nya. Amin, kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk firman yang boleh kami dengar pada hari ini yang menguatkan kami secara pribadi dan seluruh anggota keluarga di rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan kami boleh mengingat bahwa damai sejahtera mulai yang melingkupi dan menyertai kami. Itu artinya bahwa kami juga boleh memandang tantangan, kekhawatiran, dan ketakutan bukan dengan kekhawatiran sikap yang membawa pada pertengkaran atau perselisihan, tetapi kedamaian yang memperlihatkan bahkan di dalam tantangan sekalipun atau kesulitan sekalipun, terang Allah membawa kita pada sikap yang baik, sikap yang rendah hati, dan relasi kasih yang terus boleh terpancarkan, mengalir di tengah-tengah keluarga. Terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh kami dengar. Kami serahkan kehidupan kami hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua. Amin.